Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli arfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wa shillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Az-zabihu tsani Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disembelih kedua yaitu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah. Sebelum menceritakan tentang kejadian zabihnya, di sini dimulai dari kejadian awal sebab terjadinya zabih. Terjadinya alasan kenapa kok disembelih. Wa sababu qissati dzabih tsani huwa tajdidu hafri zamzam faqad dufina wa ikhtafa makanu zamzam wa tawiyat ba'da an fajjaraha Allah tabaraka wa ta'ala li sayyidah Hajar ummi Ismail qabla dhuhuri umrani Makkah al-Mukarramah ba'da tufan wa raf'i qawaid Baitillahil Haram. Sebab kisah penyembelihan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pembaharuan untuk menggali air mata Zamzam yang telah terkubur dan tempatnya tertutup setelah dari awal Allah pancarkan air mata tersebut untuk ibunya Nabi Ismail, yaitu Sayyidatuna Hajar. Jadi awal munculnya kan dari Sayyidah Hajar, keluar air Zamzam. Itu sebelum ada orang yang tinggal di Mekah. Nggak ada orang yang mau tinggal di Mekah saat itu, nggak ada, karena gersang, nggak ada air. Setelah Sayyidah Hajar tinggal di sana atas perintah Allah untuk meninggalkan Nabi Ibrahim, meninggalkan istri dan anaknya tinggal di Mekah, Allah berikan air. Ya, setelah Sayyidah Hajar jalan 7 kali dari Sofa naik ke gunung di Bukit Sofa, turun ke Bukit Marwah, yang akhirnya jadi sa'i. Akhirnya karena menangis Sayyidina Nabi Ismail, akhirnya dimunculkan oleh Allah air. Nah, dari situ ada orang tiba minta air, dikasih air, terus tambah banyak yang datang, akhirnya banyak yang tinggal di sana. Dan setelah terjadinya itu awal munculnya air Zamzam. Lah terkubur itu setelah adanya tufan, banjir bandang, badai, dan setelah Allah Subhanahu wa taala munculkan kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah saat itu juga hancur karena itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang kembali membangunnya. Dan setelah itu hancur kembali, dibangun lagi di masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaddarallahu tabaraka wa ta'ala an yu'ada hafruha ala yadi jaddi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muttalib bin Hashim. Allah mentakdirkan untuk kembali digali sumur Zamzam itu, air mata Zamzam itu melalui tangan kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim. Wa dzakara kutabus siyar wal akhbar anna Abdul Muttalib bainama kana na'iman fil hijr gurbal Ka'bah al-musharrafa id utiya fi naumihi fa amara bi hafri Zamzam. Disebutkan oleh Kutabus Siyar, penulis sejarah, bahwasanya kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib ketika tidur di Hijr,
dinamakan dengan Hijr Ismail, yang letter U itu, di dekat Ka'bah. Ternyata beliau mimpi untuk diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Diceritakan oleh Ibn Ishaq, wa kana awwalu mabtada bihi Abdul Muttalib min hafriha kama hadatsani Yazid bin Abi Hubaib al-Misri an Mursi bin Abdullah al-Yazni an Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi annahu sami'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yuhadditsu haditsa Zamzam hina umir Abdul Muttalib bihafriha. Pertama kali Abdul Muttalib mau menggali itu disebutkan oleh riwayat Yazid bin Abi Hubaib al-Misri dari Mursid bin Abdullah al-Yazani dari Abdullah bin Zarir Al-Ghafiqi bahwa beliau mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang kejadian Zamzam ketika kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib diperintahkan untuk menggalinya. Sedangkan Abdul Muttalib menyatakan inni lana imun fil hijr. Aku saat itu tidur berada di Hijr Ismail. Id atani atin, dalam mimpiku datang seseorang. Faqala, orang itu mengatakan ihfir Thaibah, galilah Thaibah. Dalam mimpi tersebut Sayyidina Abdul Muttalib tanya, wa ma Thaibah, apa itu Thaibah? Kemudian tsumma dhahaba anni, kemudian menghilang orang itu. Falamma kana al-ghad raja'tu ila madja'i. Besoknya aku kembali tidur di posisiku tadi. Fanimtu fihi, aku tidur. Faja'ani, datang lagi orang itu. Faqala ihfir barrah, galilah barrah. Tanya dalam mimpi tersebut Sayyidina Abdul Muttalib, wa ma barrah, apa barrah itu? Kemudian tsumma dhahaba anni, ngilang lagi, enggak ada lagi. Falamma kana al-ghad raja'tu ila madja'i. Besoknya tidur di tempat yang sama. Fanimtu fihi, tidur situ. Faja'ani, datang lagi dengan mengatakan ihfiril madnuna, galilah madnuna. Tanya lagi Sayyidina Abdul Muttalib dalam mimpi tersebut, wa mal madnuna, apa itu madnuna? Ngilang lagi. Di hari yang keempat kembali ke posisinya lagi, tidur di situ, mimpi lagi mengatakan ihfir Zamzam, galilah Zamzam. Saat itu tetap Sayyidina Abdul Muttalib tak tahu, tanya, wa ma Zamzam, apa Zamzam ini? Akhirnya dijawab, la tanzifu daman wa la tadhum. Zamzam itu tidak membuat orang berdarah-darah dan tidak membuat orang mencelanya. Taskil hajijal a'dham, memberi minum orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang haji. Wahia bainal farthi wad dam, airnya betul-betul bermanfaat. Inda nakratul ghurab al-a'sam, itu berada di apa nakra itu, burung itu kalau ngambil makanan itu apa, mematuk ya. Inda qaryatin Namal, di desa Namal namanya, di daerah Namal. Akhirnya faghada Abdul Muttalib ma'a ibnil Harith wa laisa lahu yawma idzin waladun ghairu. Sayyidina Abdul Muttalib saat itu mengajak putranya yang bernama Harith dan belum punya anak selain Harith. Anaknya masih Harith saja. Akhirnya nemu daerah namanya Namal. Subhanallah, menemukan ada burung gagak yang lagi matuk di antara wasanen, dua berhala yang dinamakan dengan Isaf dan Na'ilah. Berhalanya namanya Isaf dan Na'ilah. Alladzin kanat Quraisy tanharu indahuma dzabaihima. Disitulah orang kafir Quraisy saat itu menyembelih sembelihannya mereka. Ya, di tempat mereka menyembelih. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, falamma buyyina lahu sya'nuha wa dulla ala mawdi'iha wa arafa annahu qad sadaq ghada bi mi'walihi wa ma'ahu Ibnu al-Harith bin Abdul Muttalib. Ketika sudah dikasih tahu cerita tentang Zamzam itu,
dan telah ditunjukkan tempatnya, ya, di apa Nakratul Ghurab, di Qarya Namal itu sudah ditunjukkan, dan benar adanya apa yang dilihat dalam mimpi. Beliau ambil cangkulnya bersama putranya bernama Harits bin Abdul Muttalib, dan belum punya anak selain beliau, selain Harits. Akhirnya digali. Ketika digali, falamma badali Abdul Muttalib at-tai, ketika digali kok nemu tembok yang berbentuk seperti sumur itu, ya. Tembok yang melingkar seperti sumur. Kabbaro, saat itu beliau takbir. Kenapa? Mimpinya sesuai dengan apa yang ada, benar-benar nyata. Ketika beliau takbir mengucapkan Allahu Akbar, orang kafir Quraisy saat itu tahu bahwa Sayyidina Abdul Muttalib qad adraka hajatahu, mendapatkan keinginannya. Faqamu ilaihi, mereka datang kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Faqalu ya Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail. Wahai Abdul Muttalib, itu adalah sumur kakek kita, ya, ayah kita Nabi Ismail. Nah, Quraisy semuanya adalah keturunan Nabi Ismail. Orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail. Ini punya kakek kita. Wa inna lana fiha haqqan, kita punya hak juga, ya. Ya, secara warisan ya berhak, secara warisan yang berhak. Wa inna lana fiha haqqan fa asyrikna ma'aka fiha, maka ya bagi-bagi. Kalau sudah itu kita punya hak ya bagi-bagi. Ini dijawab oleh Sayyidina Abdul Muttalib, ma'ana bifa'ilin wa inna hadzal amra qad khussistu bihi dunakum wa utituhu min bainikum. Enggak aku lakukan itu, enggak akan aku bagi kepada siapapun, karena hal ini memang dikhususkan untukku, bukan untuk kalian. Aku yang diberi, bukan kalian. Ijab fa'ansifna fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fi. Bagi dua, karena kita enggak akan meninggalkanmu sampai kami akan pertikai dengan kamu. Akhirnya Sayyidina Abdul Muttalib dengan bijaknya mengatakan, wis gini aja, faj'alu baini wa bainakum man syi'tum wa hakimkum. Coba cari orang yang bisa, yang kalian mau sudah, untuk aku berbincang dengannya, mengambil jalur tengahnya. Mereka menjawab, ada kahina Bani Sa'ad Hudzaim, ada ya, seorang peramal dari Bani Sa'id bin Hudzaim. Katanya Abdul Muttalib, "Na'am, ya wis, ayo." Lah saat itu wakanat bi atrafi Syam. Tempatnya kahina ini di ujung Syam. Syam itu 4 negara. Palestina, Lebanon, Syria sama Yordania. Nah, ini di ujung Syam sana. Berangkat Faraqib Abdul Muttalib wa ma'una min bani Abi min bani Abdi Manaf. Sayyidina Abdul Muttalib bersama beberapa orang dari keluarganya dari Bani Abdul Manaf. Waraqib min kulli qabilatin min Quraisy nafarun. Orang-orang Quraisy ini membawa beberapa orang juga. Saat itu wal ardu idza kama fawis. Saat itu antara Mekah ke Syam itu melewati beberapa gurun pasir. Fa kharaju hatta idza kanu bi ba'di tilkal mafawiz bainal Hijaz wa Syam faniya ma'u Abdul Muttalib wa ashabu. Nah, ketika mereka sudah sampai di sebagian gurun pasir itu antara Hijaz dan Syam, masih belum sampai, masih jauh, itu habis airnya Abdul Muttalib dan rombongannya Abdul Muttalib, kehabisan air. Fadhami'u hatta aikonu bil halakah. Mereka sangat kehausan sampai mereka yakin akan binasa, sudah mati wis. Fastasqau man ma'ahu min qabail Quraisy, minta dari qabail Quraisy yang lain air, enggak dikasih. Fa abau alaihim, tolak.
Jawaban mereka, inna bima faza, kita ini di padang pasir. Wa nahnu nakhsha ala anfusina mithla ma asabakum, kita khawatir akan tertimpa pada kita seperti apa yang menimpa kalian, kehausan, kehabisan air. Akhirnya falamma ra'a Abdul Muttalib ma sana al-qaum wa ma yatakhawaf ala nafsihi wa ashabihi, ketika Sayyidina Abdul Muttalib melihat apa yang dilakukan oleh mereka dan apa yang mereka khawatirkan terjadi pada mereka dan kelompoknya, Sayyidina Abdul Muttalib bertanya, "Mataron, kalau gitu apa pendapat kalian? Terus gimana ini?" Katanya mereka, "Qalu ma ra'aina illa taba'un li ra'yik famurna bima syi'ta." Ya kita ngikut pendapat kamu aja. Ini mereka berkata kepada Sayyidina Abdul Muttalib, kita ikut pendapatmu aja. Wis, kamu mau apa kita jalan. Katanya Sayyidina Abdul Muttalib, fa inni ara an yahfira kullu rajulin hufratahu. Aku punya pendapat, coba kita ini sama-sama gali. Ya. Hufratahu bi nafsihi bima bikum min bikumul aminal quwwah. Karena kalian punya kekuatan, wis ayo podo-podo gali ya wis. Barangkali nemu air ya. Fa kullama mata rajulun wahidun dafa'ahu ashabuhu fi hufratihi. Nah, kalau memang ada yang mati di antara salah satu di antara kita, ya masukno di lubang itu sudah sisang. Tumawaruhu, kemudian tutup hatta yakun akhirukum rajulan wahidan, sampai tersisa hanya satu orang. Ya. Karena apa? Fadha'atu rajulan wahidan aisar min dhai'ati rakbin jami'an. Karena kehilangan satu orang itu lebih mudah daripada kehilangan banyak satu rombongan. Katanya mereka, ya kalau gitu yang kamu usulkan ini sudah tepat, wis. Jadi memang yang nggak kuat biar mati, biar jatah airnya cukup untuk yang lain, gitu loh, maksudnya gitu. Faqama kullu wahidin minhum fahafara hufratahu. Akhirnya setiap orang gali. Kemudian mereka menunggu ada yang mati kehausan. Ya, ditunggu mati kehausan. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan kepada teman-temannya, "Wallahi inna ilqa ana bi aidina hakadha lil maut la nadribu fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajzun." Kita berbuat seperti ini nih, hanya menunggu mati saja, ya enggak berjalan, enggak ada harapan untuk diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri. Ini bentuk kelemahan, ketidakmampuan. Fa asallahu yarzuquna ma bi ba'dil bilad irtahilu. Wis ayo kita coba jalan, ya mungkin nanti Allah akan memberikan kepada kita rezeki air di sebagian tempat. Atau mungkin aja nanti di situ ada yang punya air lebih, dikasihkan kepada kita dan sebagainya. Fartahalu, jalan mereka. Hatta idza farahu wa man ma'hum min qabail Quraisy yanzuruna ilaihim ma hum fa'ilun, sampai mereka melihat apa yang ada di antara mereka dari qabail Quraisy. Mereka melihat apa yang mereka lakukan. Taqaddam Abdul Muttalib ila rahilatihi faraqibaha. Sayyidina Abdul Muttalib naik ke kendaraannya, ditunggangi. Falamma ba'atha, ketika mulai berjalan, infajarat tahta khuffiha ainu ma'i adzab. Terpancar di bawah khufnya, kakinya kendaraannya Abdul Muttalib itu mata air yang tawar. Ini di padang pasir muncul mata air yang tawar. Mengucapkan takbir itu Sayyidina Abdul Muttalib dan rombongannya Sayyidina Abdul Muttalib. Tsumma nazala fasyariba, turun Sayyidina Abdul Muttalib minum. Wa syariba ashabu, orang kelompoknya Sayyidina Abdul Muttalib semuanya minum. Wastakau, gantian. Rombongan yang lain saat itu minta air sekarang. Sumaqalu, kemudian mereka mengatakan, wallahi qadalaka alaina ya Abdul Muttalib. Demi Allah wahai Abdul Muttalib, Allah telah menentukan untukmu menjadi pemimpin untuk kita. La nukhasimuk wallahi la nukhasimuka fi zamzam abadan. Kalau gitu, kejadian ini membuat kita sadar bahwa kita tidak akan mendebat atau bertikai denganmu atas apa yang terjadi di Zamzam sudah.
Benar-benar masalah Zam-Zam kami pasrahkan pada kamu. Awalnya kan niatnya ini ke Kahina, ke ujung Syam, tujuannya untuk dapat bagian Zam-Zam. Lah karena melihat kejadian itu, berkah yang turun yang diberikan oleh Allah karena Sayyidina Abdul Muttalib membuat mereka sadar bahwa wis masalah Zam-Zam kita serahkan kepada Abdul Muttalib. Innal ladzi saqaka hadzal ma bihadzal fala lahu alladzi saqaka Zam-Zam. Yang ngasih minum kamu di tempat ini saat ini di gurun pasir yang tandus ini itu sama yang memberikan kamu minuman dari Zam-Zam. Farji ila siqayatik rasyidan. Kalau gitu ayo kembali ke ke Zam-Zam dalam keadaan rasyidan, ya sudah sadar. Faraja'a wa raja'u ma'ahu duna an yasilu ilal kahina. Ya, mereka pulang bersama Sayyidina Abdul Muttalib belum sampai ke Kahina. Wa khallau bainahu wa bainaha. Mereka sudah sepakat membiarkan masalah Zam-Zam itu kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Fakanat siqayah war rifada ila Abdi Manaf qabla hafri Zam-Zam. Siqayah dulu yang bagian ngasih minum, yang pemilik hak untuk memberikan minuman itu dulu diserahkan kepada Abdi Manaf sebelum digali Zam-Zam. Kemudian setelah digali Zam-Zam pada wafat Abdi Manaf kepada Hashim. Sebelum digali juga pindah ke Hashim. Setelah dari Hashim turun kepada putra-putranya Hashim dan sampai Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, ini masih awal permulaan cerita tentang penggalian sumur Zam-Zam. Masih panjang cerita ini tentang Zam-Zam, baru nanti masuk ke pembahasan tentang kenapa sampai ada cerita tentang disembelihnya Sayyidina Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.